Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa sekalian. Bertemu lagi sama saya dengan Azwari, Prodi Administrasi Bisnis. Kenal sama saya? Kirain nggak kenal ya. Oke. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Statistika Bisnis itu 3 SKS ya, dan pada pertemuan minggu keempat tentang pengolahan data deskriptif. Kalau kelihatan foto saya yang keren ini ya, ya itu sekarang itu ya. Oke, lanjut. Nah, subjek K pada pembelajaran ini, subjek K yang pengen disampaikan yaitu mampu menggunakan Excel untuk menjanjikan data dalam tabel dan grafik. Ini SMK 2 ya. Ini sesuai RPS yang telah saya buat. Tujuan pembelajaran yang pertama itu untuk menjelaskan konsep statistika deskriptif, yang kedua menghitung ukuran pemusatan, penyebaran data, yang ketiga untuk menyajikan data menggunakan tabel dan grafik, menafsirkan hasil pengolahan data, statistik dan deskriptif. Oke, ini udah mulai pusing kalau udah mulai ngitung angka ya. Oke, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai pada materi ini, silakan kalian scan dulu barcode di depan untuk mengukur kemampuan kalian pada materi yang telah saya ajarkan pada minggu kemarin. Oke, saya hitung waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan masing-masing ya, tanpa menyontek teman-temannya. Oke, sudah banyak yang selesai. Oh iya, ini saya cek. Ini masih ingat ternyata. Si Okta ini dapat nilai 7, ini Despa nilai 8, si Rudi 9, Akbar ada 10. Oke, selamat ya buat teman-teman. Semoga pembelajaran ini untuk mengingat kalian bahwa materi yang telah kita pelajari sebelumnya harus sering diingat kembali dan dibuka dan dipelajari kembali. Kita lanjut kepada ini pada pertemuan hari ini, yaitu adalah pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyusun data, menjadikan data, mencetak, mengintegrasikan data, untuk memantau pengambilan keputusan berdasarkan data. Waduh, sulit ini Pak. Jadi kita mengambilkan data yang akan kita olah nanti datanya. Ya, bisa berbentuk kuesioner, bisa berbentuk data sekunder, yang bisa dari BPS dan segala macam. Data itulah yang akan kita ukur kan? Ya, lanjut. Nah, statistik deskriptif itu adalah untuk menggambarkan atau memberikan sekumpulan data menggunakan ukuran pemusatan. Nah, ini saya bilang tadi, ada yang median lurus. Dengan adanya data yang kita kumpulkan tadi, kita bisa menentukan median lurusnya. Kemudian untuk mengetahui ukuran penyebarannya, trennya, varian, simpangan bakunya, kemudian tabel distribusinya, frekuensi dan grafik. Untuk bisa supaya kenapa ini dilakukan? Supaya data yang disajikan itu lebih ringkas dan mudah dipahami. Misalnya kalau dia ada data berbentuk grafik kan enak kita bacanya. Kalau dia berbentuk angka semua di Excel masih bingung nggak? Dia masih bingung kali ya. Kemudian manfaat statistik deskriptif.
Yaitu yang pertama menyederhanakan data yang kompleks, mempermudah pengambilan keputusan, menyediakan informasi secara efektif, digunakan dalam pendidikan, bisnis, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya. Oh, berarti hampir perusahaan disebutkan ini mereka melakukan pengolahan data. Tujuannya apa? Ya tadi untuk mengukur tindak lanjut ke depannya untuk supaya menjadi lebih baik seperti ini. Ya. Kemudian jenis data statistik deskriptif, yaitu adanya data kualitatif. Kategorinya misalnya jenis kelamin seperti laki, perempuan. Kemudian warna merah, warna kuning gitu ya. Itu namanya data kualitatif. Kemudian ada namanya data kuantitatif, itu angka pendapatan umur. Berarti angka-angka yang berbentuk angka ya. Misalnya umurnya si baby tadi misalnya masih 17 tahun. Beda sama saya mungkin 19 tahun, beda 2 tahun mungkin ya. Maunya ya. Kemudian skala nominal, ordinal dan interval rasio. Oke, lanjut. Ini contoh data kualitatif. Nah, kalian masih bingung bedakan mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif. Misalnya ini contoh kualitatif. Ani, Bilu, misalnya nama responden adalah Ani, Budi, Baby. Misalnya nama-nama kalian. Warna favorit biru, merah, hijau. Status pekerjaan, pegawai, mahasiswa, tidak bekerja, ya. Wirausaha, tingkat kepuasan puas, sangat puas, tidak puas. Kota asal misalnya Bandung, Jakarta. Saya keturunan Indo. Tahu Indo nggak? Blasteran, Bengkulu Selatan, Bengkulu Sumatera Selatan. Ya nggak? Blasteran kan? Ya. Nah, yain aja ya. Oke, lanjut. Jenis data kualitatif itu misalnya variabelnya itu warna favorit. Kita kelompokkan menjadi kualitatif itu nominal, penjelasannya tidak bisa diurutkan misalnya biru merah. Karena biru merah kan bisa diurutkan. Mana yang terdahulu? Bisa nggak? Nggak bisa. Merah biru kuning nggak bisa didahulukan. Kemudian status pekerjaan, kategori tanpa urutan, pekerjaannya sebagai apa saja, tadi kan pegawai, peserta. Kemudian tingkat kepuasan, ordinal, ada puas, tidak puas, cukup puas, kota asal. Nah, ciri-ciri data kualitatif itu tidak berbentuk angka. Ingat tadi ya, intinya dia tidak berbentuk angka. Ya, ingat ya, kualitatif berbentuk angka. Kalau kualitatif tidak berbentuk angka. Warna tadi ya, status kerjaan. Nah, tidak diisung di rata-rata kualitatif bisa digunakan untuk deskriptif kualitatif, misalnya proporsi warna favorit, persentase suatu pekerjaan, diagram belakang dan kepuasan. Data kuantitatif, nah ini contohnya. Angka semua ini kan. Misalnya nama responden Ani, usianya 17, tinggi badannya 90, jumlah buku dibaca 3, waktu belajar per 2,5 per jam. Berarti kan bisa diukur. Usia Budi 19 tahun, tinggi badan 195. Nah ini dikelompokkan, dia berbentuk data kuantitatif. Inilah yang akan kita bentuk. Misalnya kalian mau mengolah data menggunakan aplikasi misalnya Epius, SPSS dan lain-lain. Karena data ini yang akan diolah nanti. Sebelumnya pernah saya menyampaikan bahwa nanti kan ada kita melakukan menyebarkan kuesioner, ya kan? Misalnya namanya siapa, pekerjaannya, penghasilannya di mana. Itu data itu yang masih berbentuk kuantitatifnya nanti belum kalian kelompokkan, masih mentah kan? Ini data kuantitatif bentuk tabel. Misalnya usaha bisnis atau ini bisa dihitung dan sering dianggap tinggi badan, berminum, nilai bisa dalam pecahan misalnya 1,5 cm, jumlah buku dibaca tidak bisa desimal, hanya bilangan bulan, bisa desimal maksimal 24 jam. Ciri-ciri data kuantitatif, dia berbentuk angka numerik, bisa dihitung rata-rata median, standar deviasi dan lain-lain.
dapat digunakan untuk grafik, berarti seperti histogram dan blok pas dan seterusnya. Ini contoh diagramnya. Nah, ukuran pemusatan ini siapa ini yang paling keren? Ya, iya. Ini pemusatan itu central tendency, yang satu main. Main itu jumlah nilai dibagi jumlah data. Median itu nilai tengah dan data terurut. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Contoh, itu meratakan pendapatan 10 pelat. Aduh Pak, mulai pusing kepala kami. Ya, udah berasa belum? Belum ya? Jangan lupa minum air putih ya, biar gak berasa. Oke, kita lanjut. Ukuran penyebaran dispersion. Range maksimal, min, varian rata-rata kuadrat deviasi, standar deviasi, akan varian menunjukkan sejauh mana data menyebar dari main. Range atau jangkauan, tadi kita bahaskan, menunjukkan jarak antara data terbesar dan data terkecil. Nah, ini contohnya. Semakin besar range, maka semakin lebar sebaran datanya. Contoh, jika data nilai 55, 60, 65, 70, 95, range-nya antara 95 dan 55, berapa range-nya? 40. Berarti antara nilai tertinggi dan nah, jadi 40 itu range itu jaraknya. Untuk menuju dari 55 menuju 95. Sangat sederhana tapi pekat terhadap kecilan apapun. Bisa yang menentukan range gampang ya. Ini masih sangat relevan. Kemudian varian itu sejauh mana data menyebar dari main-nya. Semakin besar varian, semakin besar perbedaan antara nilai data. Jika semua data mendekati main, variannya kecil. Jika data sejauh main, variannya besar. Ini standar deviasi. Akar varian memiliki kesatuan sama dengan data aslinya, tidak dibuatkan. Ukuran yang paling umum digunakan untuk melihat sebuah data. Contoh penggunaan, misalnya contohnya, jika SJ nilai ujiannya sama dengan 5, sebagian besar siswa berada lebih besar dari 5 poin dari rata-rata. Ya, berarti nilai ujiannya 5, sebagian besar siswanya berada di kurang lebih dari 5. Nah, seperti itu untuk standar. Berarti standarnya 5. Kemudian langkah-langkah menyusun distribusi frekuensi, membuat tabel distribusi frekuensi, menentukan jumlah kelas dan interval, menyusun frekuensi absolut dan kumulatif. Lanjut. Nah, ini perbedaan metode penyajian data. Misalnya yang pertama itu tabel, cocok untuk semua jenis data. Pernah buat tabel Excel? Sehingga masih Excel semua kan kalian? Atau mereka pemasukan kalian setiap bulannya, atau pengeluaran paling besar? Hah? Pengeluaran berapa besar dikirim orang tua? Masih dikirim nggak, Kang Baby? Masih berapa juta? 1,5. Cukup 1 bulan ya? Kurang. Oke. Iya. Tapi harus cukup ya, karena mahasiswa ciri khasnya menampilkan angka muka dan frekuensi. Diagram batangnya data kategori batang terpisah begitu lain. Ininya diagram lingkaran persentase data dibagi dalam sektor lingkaran, namanya aja nih lingkaran. Histogram data kontinu tidak menyatu dan diagram garis. Nah, ini diagram garis pernah kalian diagram dia berbentuk garis-garis ya. Kemudian piktogram. Nah, ini contoh yang kalian lihat. Itu yang pertama itu diagram Pak. Ini yang paling gampang kita melihat kan, misalnya AB rata-rata yang mendapat nilai A itu 10 atau berapa itu? 35% misalnya. B itu 85%, hampir 90 ya, 90%. C, B. Histogram. Kemudian pola frekuensi dan diagram di. Nah, dia yang kita lakukan dia harus 100%, misalnya 5%, 20%, 20% dan 20%. Ini contohnya. Kalian bisa nyebutnya saja, tapi mungkin lupa. Ini contoh yang akan kalian, misalnya kalian nanti membuat penelitian. Misalnya kan di data, misalnya
data pendapatan perusahaan, misalnya di perusahaan A itu berapa, perusahaan B berapa, perusahaan C berapa. Nanti kan bisa dikalkulasikan perusahaan mana yang pendapatannya paling besar. Kemudian studi kasus pengolahan data safety, kasus perusahaan pelanggan skala 1 sampai 5, skalanya 1. Nah, ini yang pernah saya kasih kemarin kuesioner. Udah sempat saya ajarin kemarin ya, skalanya 1 sampai untuk menentukan skalanya, ranknya. Langkahnya tabulasi, itu main grafik, interpretasi untuk pengambilan keputusan. Penjelasan inversi data. Inversi data adalah proses menjelaskan makna dari data yang telah diolah, baik dalam bentuk angka, statistik maupun visual grafik atau tabel. Ya, pertama tujuan itu untuk mengambil kesimpulan yang bermakna. Itu tujuannya ya. Berarti kesimpulan itu harus jelas nanti. Karena kenapa? Setelah kita melakukan penelitian tadi, kita pasti akan butuh kesimpulannya. Misalnya kita meneliti perusahaan Indomaret di sini. Kita meneliti kepuasan konsumen untuk berbelanja di sana. Faktor apa yang menentukan masyarakat itu suka berbelanja di Indomaret? Ya nggak? Apakah pelayanannya, atau produknya lengkap, atau dekat sama area kampus? Kan bisa diukur nanti. Oh, ternyata karyawan pelayanannya sangat bagus, sehingga yang tadi tidak jadi beli menjadi belanja, ya kan? Yang kedua lengkap, kita nggak pusing lagi, udah langsung kepikiran kalau udah mau belanja langsung ke sana. Nah, itulah kesimpulannya. Kenapa harus itu penting? Supaya untuk meningkatkan perusahaan itu kedepannya menjadi lebih bagus dan lebih baik. Karena pasti tujuannya untuk meningkatkan pendapatan. Di sini ada yang punya usaha nggak? Ada nggak? Yang buka usaha di rumah? Atau karyawan jadi usaha? Nggak ada? Belum. Insya Allah kalau sama nanti ya, harus menjadi manajer sesuai dengan kurikulum kita, harus menjadi pengusaha. Ingat ya, prodi bisnis akreditasinya ya, profilnya itu wirausaha, ya kan? Jadi manajer, jadi karyawan, dan riset. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan lulusan kalian sesuai dengan prodi visi misi prodi kita. Kemudian menjawab pertanyaan dari data. Misalnya dari fakta melakukan penelitian tadi, apa yang paling rendah efek ukuran yang mungkin? Apa karena kebersihannya atau AC-nya atau gitu kan? Bisa diperbaiki. Misalnya AC-nya kurang dingin. Menurut kuesioner yang telah kita bagikan, data yang kita olah terdapat berarti bahwa pelanggan tadi AC-nya misalnya kualitas AC-nya kurang dingin. Berarti kita harus meningkatkan AC menjadi lebih sejuk. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Sudah kita ukur, sudah kita olah, sudah kita teliti. Oh, berarti yang harus kita perbaiki adalah ini. Kalau kita nggak melakukan pengolahan data dari kita nggak tahu. Sama kayak kalian dapat tiap bulan misalnya, habis tiap bulan, kita harus melakukan review misalnya, ya, penelitian dan selanjutnya. Oke, lanjut. Interpretasi ukuran penyebaran, misalnya ukurannya sederhana, ranknya selisih nilai meskipun semakin besar semakin menyebar. Ranknya simpanan baku rata-rata dan makin eksperimen makin kecil makin konsisten. Contoh, nilai minimum itu 60, nilai maksimum 90. Ranknya dari 60 sebelum ada 30. Simpangan bakunya adalah 8. Interpretasi dari nilai interpretasi cukup besar tentang 30 poin. 98 berarti sebagian besar nilai siswa tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata. Kemudian interpretasi tabel misalnya di sini kita lihat melalui tabel kita bisa melihat nilai yang paling sering muncul, mengetahui penyebaran nilai, menemukan kelompok nilai terbanyak. Misalnya nilai
nilai 60 ada 1, 65 ada 2, 70 ada 3 orang, 75 ada 4, 80 ada 3, 85 ada 2, 90 ada 2, 95 ada 2, 100 ada. Interpelasi nilai 75 paling sering karena nilainya ada 4. Sebagian besar siswa mendapat nilai 70 sampai 85 karena dia tadi ranknya ini muncul interpretasi tabelnya itu menentukan bahwa itu 75 itu yang sering muncul karena ada 4 orang, berarti jarak itu antara 70 dan 85 dari tengah-tengahnya itu ya. Kemudian interpretasi diagram grafik, diagram batang baca perbandingan antar kategori, misalnya batang tertinggi kategori, frekuensi terbanyak, diagram lingkaran, sektor terbesar atau program penyebaran data atau tinggi, diagram garis, ya, tren dan perubahan waktu ruang. Oke, ini interpretasi data deskriptif, artimen tadi sudah dijawab, menggambarkan data, kinerja, hasil, ya. Kemudian arti median dalam bisnis itu bagaimana seorang istri bisa misalkan akan memberi gambaran kondisi umum kapan kolektor di teknologi bidang data. Ringkasan penutup hasil deskriptif itu menerangkan dan menjelaskan data kurang pemusatan dan penyebab mungkin dalam analisis awal. Visual dan memperjelas pola data. Oke, sampai di sini dulu atas penyampaian materi saya pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan melihat sejauh mana kalian memahami materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan masuk ke kanan, keluarnya ke kanan. Jangan masuk ke kanan, keluarnya ke kiri ya. Oke, masih semangat ya? Oke? Sip. Umpan balik dan tanya jawab. Oke, sehingga dengan adanya seperti ini supaya kalian lebih paham bagaimana nanti kalau menjadi perusahaan dan manajer, supaya nanti kalian bisa fokus kalau kalian menjadi seorang pengusaha apa yang harus kalian lakukan itu seperti apa. Jadi oke, selanjutnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah saya sampaikan, silakan nanti kalian scan barcode ini. Oke? Saya kasih waktu 1 menit. Ya. Silakan dikerjakan dengan baik dan sama. Oke, sudah ada banyak yang selesai. Waduh, kayaknya ada peningkatan ini ya. Ternyata setelah saya lihat di dashboard saya ini, ternyata si ini Budi mendapat nilai 9. Oke, selamat dapat itu. Saya 9, Vero 10, Monas 10 di 10. Oke. Semoga kalian bisa paham. Selanjutnya sebelum saya akhiri di sini saya akan menyampaikan kepada kalian, mungkin ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Oke, dengan siapa? Oke, silakan. Kencang, lebih jelas. Mengapa pengolahan data deskriptif itu penting Pak dalam suatu penelitian? Tadi kan
kan sudah jelas. Mengapa itu penting? Tujuannya supaya bisa mengambil keputusan untuk meningkatkan perusahaan menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa data hasil penelitian itu perlu disajikan dalam bentuk tabel atau grafik? Kenapa? Ya, kalau ditampilkan supaya mudah dipahami dan bisa dibandingkan dan dikomparasi kepada pembaca. Kalau udah kita tampilkan, orang dan responden lainnya kan bisa membaca, lebih paham. Oke, lanjut ya. Pertanyaan, ada lagi yang mau tanya? Oh, masih ada, silakan. Dalam melakukan pengolahan data deskripsi itu terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi. Bagaimana cara kita menghindarinya? Oke, ini yang sering terjadi ya. Nah, pertama, yang sering ada itu memasukkan data. Nah, kita ini buru-buru misalnya, masukkan data mau cepat, karena besok harus buru-buru, harus cepat. Akhirnya datanya error. Memilih teknik analisis, menafsirkan hasilnya dengan baik. Cara menghindarinya adalah dengan memeriksa secara teliti, menggunakan metode yang sesuai dan melakukan validasi hasil. Oke, mungkin udah paham semua ya. Silakan, ada yang berani membuat kesimpulan? Wah, ada sip. Ini harus kita kasih aplaus ya. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yang bisa kita dapati ialah mengenai pengelolaan data deskriptif, yaitu pengelolaan data deskriptif adalah proses mengumpulkan, mengelompokkan, serta mendeskripsikan data agar mudah dipahami untuk menjadi informasi. Serta analisis deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan memberikan gambaran mengenai karakteristik data melalui ukuran pemusatan, yakni min, median, modus, ukuran penyebaran serta penyajian data dalam bentuk tabel maupun grafik. Dengan pengolahan data deskriptif yang tepat, penelitian dapat memahami kondisi data secara lebih jelas, menarik kesimpulan lebih awal, serta menjadi landasan dalam pengambilan keputusan maupun analisis lanjutan. Nah, jadi rencana terima kasih atas ininya. Ini rencana jawabannya bisa dipahami. Rencana tindak lanjutnya ini nanti akan saya bagikan di grup PA-nya kelas. Silakan kalian pelajari lagi. Dan untuk tugasnya ini nanti saya kirim dulu bagaimana harus melakukannya dan kerjakan. Nanti ada deadline-nya. Kalian lakukan penjelasan tugasnya kita kumpulkan dari format PDF dan dibagikan dalam waktu 2 hari setelah itu tanggal 23. Mulai dari hari ini ya, 2 hari saya deadline-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi pada pertemuan minggu selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.